Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 55 part kedua. Buat kalian yang belum nonton part satunya bisa cek link di kolom komentar. Sekali lagi Mimin ingatkan konten ini diambil dari cerita novelnya guys ya. Tapi tenang aja, inti cerita bakal tetap sama dengan animasi Donghuanya. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah sebelumnya bertemu Kaisar Es, Xiaoyan kini sedang dalam perjalanan menuju asosiasi alkemis. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya sampai di halaman luar asosiasi. Perlahan, memori 3 tahun lalu mulai terlintas di benak Xiaoyan. Dia masih ingat saat itu, ia dipilih menjadi perwakilan Jama dalam kompetisi alkemis. Namun kala itu, dia sangat kesulitan karena masih berada di tingkat 3 alkemis. Beruntung berkat bantuan api surgawi, ia berhasil memurnikan pil tingkat 4. Namun saat ini dia telah mencapai alkemis tingkat 6 yang tentu saja tidak akan kalah jika dibandingkan dengan sosok Raja Pil Guhe. Setelah berjalan cukup lama di halaman asosiasi, pandangan Xiaoyan seketika terhenti menatap sosok berpenampilan serba putih layaknya Dewi Salju. Gadis ini bernama Sumei dan merupakan kenalan lama Xiaoyan di kota Blackmark, yang pada saat itu juga mengikuti ujian alkemis tingkat 2 di sana. Tetapi saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk bertemu dan menyapanya, dikarenakan masih banyak hal yang harus segera diselesaikan. Selama perjalanan, Xiaoyan dan Xian juga singgah di pasar alkemis untuk mencari bahan obat yang mereka butuhkan. Akan tetapi, semua bahan obat di sana hanya berguna bagi orang biasa. Oleh karena itulah, si gadis kecil berpikir kalau semua itu tidak layak dikonsumsi olehnya. Tak lama kemudian, Xian lantas menarik tangan Xiaoyan menuju sebuah kerumunan di mana terdapat Sumei di sana yang kini tengah berseteru dengan alkemis lainnya. Di tengah kerumunan itu, Sumei lalu mengatakan, "Aoba, jangan berpikir bahwa kau bisa sombong hanya karena gurumu adalah salah satu tetua di asosiasi alkemis." Jadi dalam cerita novelnya dijelaskan ada seorang alkemis bernama Aoba yang sedang beradu mulut dengan Sumei. Aoba mengatakan kepada Sumei bahwa siapapun yang menawarkan harga tertinggi maka akan memenangkan transaksi ini. Karena aku telah memberikan harga yang lebih tinggi darimu, maka wajar saja jika benda ini menjadi milikku. Bahkan jika kau melapor kepada ketua asosiasi, dia juga tak akan melakukan tindakan apapun padaku. Dijelaskan juga kalau Aoba ini merupakan seorang alkemis tingkat 2. Di perdebatan kali ini, dia menawarkan 50.000 koin emas untuk bahan obat yang disebut buah skala ular api es dan merupakan benda yang sangat langka di benua Douki. Karena Sumei tak bisa melakukan apapun, dia pun hanya bisa pasrah meninggalkan toko tersebut. Namun tepat saat wanita itu melangkah, tiba-tiba sosok pemuda yang ada di balik kerumunan mengatakan bahwa aku ingin membeli buah skala ular api es itu dengan harga 100.000 koin emas. Setelah kemunculan pemuda itu, tentu saja Sumei merasa tak asing dan sesaat setelah itu dia pun akhirnya mengingat sosok pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya 3 tahun yang lalu. Sumei lantas mengatakan, "Bukankah kau Xiaoyan?" Xiaoyan kemudian menjawab, "Ya benar. Apakah kondisi tetua Frank baik-baik saja?" Mendengar hal itu, Sumei seketika menjadi panik dan meminta Xiaoyan agar tidak menyinggung orang-orang ini. Dikarenakan dia hanya tahu kalau Xiaoyan adalah seorang buronan sekte Yunlan dan akan sangat berbahaya jika keberadaannya sampai diketahui. Setelah kemunculan Xiaoyan itu, Aoba lantas mengatakan, "Oh kenapa? Apakah kau ingin bertindak seperti seorang pahlawan? Aku menyarankan kepadamu agar tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, maka kau tak akan bisa keluar hidup-hidup dari ibu kota ini." Mendengar perkataan itu, Xiaoyan hanya tersenyum sembari mengangkat tangannya dan mengarahkannya tepat ke arah Aoba. Seketika daya hisap yang luar biasa kuat muncul hingga berhasil merebut buah skala ular api es yang ada di tangan Aoba secara paksa. Hal itu tentu membuat Aoba sangat murka dan berkata, "Kurang ajar, kau sedang mencari mati." Setelah mengatakan itu, lebih dari 10 prajurit yang berada di sampingnya langsung menyerang Xiaoyan layaknya anjing yang kelaparan. Baru saja bawahannya itu bergerak, tiba-tiba Xiaoyan sudah muncul tepat di hadapan Aoba dan mengatakan, "Meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi, tetapi sepertinya ada lebih banyak sampah sepertimu. Hari ini aku akan membantu tetua Fama untuk membersihkannya." Hanya dengan satu pukulan acak, Xiaoyan pun berhasil membuat Aoba terpental begitu jauh hingga memuntahkan darah dari mulutnya.
Sontak peristiwa itu membuat semua orang yang berada di sana terkejut dan tak menyangka Xiaoyan bisa dengan mudah mengalahkan Aoba. Tetapi mereka semua juga tahu sosok pemuda yang berani melukai Aoba itu tentu akan segera mengalami nasib buruk. Dikarenakan Aoba selalu mendapat perlindungan dari gurunya yang bernama Fuyan. Setelah mempermalukan Aoba di depan umum, maka Xiaoyan lantas meninggalkan tempat tersebut. Meskipun diperlihatkan bahwa Sumei mencoba menghentikan Aoba untuk melapor kepada gurunya. Tetapi Xiaoyan mengatakan bahwa dia hanyalah sampah tak berguna. Apakah kita perlu bertindak sampai sejauh ini? Dengan wajah panik, Sumei kemudian mengatakan bahwa mungkin orang itu tidak berguna. Tetapi gurunya adalah seorang tetua di asosiasi. Dengan jabatan itu, reputasinya di ibu kota sangatlah tinggi. Jika kita membiarkan Aoba melapor padanya, tentu saja orang tua yang akan datang nantinya tidak akan melepaskanmu. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan kemudian bertanya, bukankah Frank juga salah seorang tetua di asosiasi? Lantas mengapa kau terlihat begitu takut padanya? Semua itu terjadi karena guruku Frank hanya seorang alkemis tingkat 4, sedangkan Fuyan adalah alkemis tingkat 5. Secara alami tentu saja posisinya jauh melampaui guru, ucap Sumei sembari menatap ke arah Xiaoyan. Melihat Sumei yang terlihat begitu panik, Xiaoyan pun mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa aku bisa menjaga diriku sendiri dengan baik. Aku hanya ingin membantumu dikarenakan kau terlihat kesulitan sebelumnya. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja suara tawa terdengar di seluruh aula asosiasi. Dia lalu mengatakan, tidak apa-apa gundulmu. Dasar bocah sombong, kau harus tahu bahwa di ibu kota ini hanya ada segelintir orang yang boleh menyakiti muridku. Dijelaskan, Fuyan dan pasukannya akhirnya datang ke tempat tersebut. Dia mengenakan jubah alkemis disertai tanda pengenal alkemis tingkat 5 yang terpasang rapi di jubahnya itu. Tentu saja hal itu membuat penampilannya terlihat sangat mencolok. Setelah kemunculannya, Sumei segera menyarankan kepada Xiaoyan untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik padanya. Dia yakin sebagai seorang senior, Fuyan tak akan mempersulit generasi muda seperti mereka di depan umum. Fuyan kemudian bertanya kepada muridnya, apakah benar mereka yang telah menyerangmu? Aoba lantas menjelaskan bahwa sebelumnya aku hanya berselisih dengan Sumei untuk membeli bahan obat di pasar alkemis. Tetapi secara tiba-tiba pemuda ini ikut campur dan secara paksa merebut bahan obat dari tanganku. Karena itulah kau harus membelaku. Meskipun Sumei berniat untuk menjelaskan semuanya, namun di situ Fuyan hanya menyuruhnya untuk menutup mulut dan mengatakan kalau semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Fuyan lantas berkata kepada Xiaoyan bahwa sungguh tak terduga kau mampu melepaskan pukulannya begitu berat padahal usiamu masih sangat muda. Aku ingin tahu siapa yang telah mengajarimu. Xiaoyan hanya tersenyum sembari mengatakan bahwa aku juga tak menduga kalau kualitas tetua asosiasi saat ini menjadi semakin rendah. Bahkan berani menindas orang lain dengan mengandalkan reputasi yang kau miliki itu. Setelah mengatakan hal itu, semua orang yang berada di sana seketika menjadi sunyi senyap seakan membisu. Tak disangka pemuda itu berani menghina tetua Fuyan tepat di depan wajahnya. Fuyan mengatakan, sungguh pemuda yang tak tahu diri. Aku ingin melihat apakah hari ini kau masih bisa bersikap sombong dan keluar dari tempat ini dengan selamat. Melihat sikap Fuyan yang begitu menjengkelkan, Zian yang berada tepat di sisi Xiaoyan merasa sangat kesal dan mengatakan, biarkan aku menghajarnya. Pada dasarnya Xiaoyan sangat malas untuk meladeninya. Dia lantas menarik Zian dan juga Sumei untuk segera pergi. Tetapi baru saja melangkah, tiba-tiba aura Doki yang begitu kuat seketika terpancar dari tubuh Fuyan sembari berkata, hei bocah, aku akan menggantikan gurumu untuk mengajarimu apa yang disebut dengan tata krama. Setelah mengatakan itu, kekuatan tetua yang berada di tingkat doang ini melesat hebat bagaikan badai dan bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Setelah benturan Doki itu terjadi, diperlihatkan tubuh Fuyan terhempas jauh di tanah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah terluka parah dan dipermalukan di depan umum, Fuyan kini benar-benar merasa marah. Terlebih, dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan pemuda berbaju hitam yang ada di hadapannya hanya berada di tingkat doang, tetapi mampu mengalahkannya dengan mudah. Baru saja Fuyan berniat menyerang kembali, tiba-tiba saja Xiaoyan sudah berada tepat di hadapannya dan langsung mencengkeram leher Fuyan sembari mengatakan bahwa kau tidak memiliki kualifikasi untuk menggantikan guruku. Tetua asosiasi Fama, aku tidak keberatan jika harus melenyapkan salah satu tetuamu hari ini.
Tepat setelah Xiaoyan mengatakan itu, tetua Fama akhirnya muncul bersama pengikutnya yang bernama Kimi dan juga seorang gadis cantik dengan jubah hijau. Tetua Fama terlihat sangat bahagia melihat kehadiran Xiaoyan sembari mengatakan bahwa sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah saudara Xiaoyan baik-baik saja? Setelah menyebutkan nama itu, semua orang yang berada di asosiasi seketika terkejut bukan main. Sosok pemuda bernama Xiaoyan ini tentu saja tidak akan terlupakan dalam ingatan mereka. Satu-satunya anak muda yang mampu memberikan kerusakan besar kepada Sekte Yunlan. Setelah kemunculan tetua Fama itu, Xiaoyan lantas mengalihkan pandangannya ke arah Fuyan dan juga Aoba yang tergeletak di tanah. Karena kepala asosiasi telah tiba, maka aku akan memberikan kesempatan kepada kalian berdua. Masalah hari ini sebenarnya hanyalah persoalan kecil di antara generasi muda. Melihat pemikiran Xiaoyan yang begitu dewasa, tetua Fama benar-benar merasa kagum dan mengucapkan terima kasih karena telah melupakan masalah ini. Nah, setelah semua masalah itu selesai, Xiaoyan kemudian berpamitan kepada Sumei dikarenakan masih banyak urusan yang harus dia selesaikan. Singkat cerita, setelah berjalan cukup lama, mereka berempat akhirnya tiba di aula utama yang dimana di dalamnya sudah terisi seluruh petinggi yang ada di Kekaisaran Jiama. Setelah kedatangan Xiaoyan, Jialou adalah orang pertama yang menyapa Xiaoyan. Dia berkata bahwa adik kecil Xiaoyan sungguh tak terduga bahwa kau telah mencapai level seperti sekarang setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Sembari berbicara, Xiaoyan juga menatap para petinggi yang terlihat akrab baginya. Di antaranya Mu Chen dan Muzan dari klanmu serta Nalanji dan juga Nalansu. Sampai akhirnya dia pun terduduk tepat di samping Kaisar Es. Muzan hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata-kata melihat perkembangan luar biasa yang dimiliki pemuda tersebut. Bahkan jarak di antara mereka berdua kini bagaikan langit dan bumi. Padahal selama 3 tahun ini dia telah bekerja keras dalam pelatihannya, namun sampai sekarang pun dia hanya bisa mencapai bintang 7 Dowling. Nah, setelah semua petinggi Jiama berkumpul, Xiaoyan lantas memulai pembicaraan dan mengatakan bahwa seharusnya semua orang di sini sudah tahu mengapa aku mengumpulkan kalian semua. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Aku tak menyangka setelah kembali ke Jiama, Sekte Yunlan benar-benar telah berkembang pesat hingga mencapai titik yang tak bisa kubayangkan. Dendam di antara kami tak mungkin bisa diselesaikan sampai salah satunya musnah. Oleh karena itu, aku secara pribadi meminta kalian semua agar bersatu demi bisa melenyapkan Sekte Yunlan. Orang pertama yang menanggapi ajakan Xiaoyan itu adalah sang panglima perang Yao Ye. Dia berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan saat ini Sekte Yunlan memang menjadi semakin kuat. Dan sebagai keluarga kerajaan, aku tentu tidak ingin melihat mereka menindas klan lainnya hingga menyebabkan keseimbangan runtuh. Tetapi sejauh ini tindakan yang mereka lakukan belum menunjukkan pengaruh yang besar bagi kami. Mendengar hal itu, Xiaoyan lantas tersenyum dan mengatakan bahwa saat aku melewati benteng kekaisaran saat itu, secara kebetulan aku bertemu dengan salah seorang tetua dari Sekte Yunlan yang sedang membantu salah satu komandan militer untuk merebut paksa posisi pemimpin yang ada di sana. Tujuan mereka tentu untuk menguasai seluruh pasukan yang ditempatkan di sana agar tunduk di bawah kekuasaan Sekte Yunlan. Setelah mengatakan itu, ekspresi Yao Ye dan juga Jialou seketika berubah sembari mengatakan, bagaimana mungkin? Apakah Sekte Yunlan benar-benar berniat untuk menyerang keluarga kerajaan? Xiaoyan melanjutkan, aku pikir kalian mengenal sosok Komandan Muti yang berasal dari keluargamu. Jika informasi yang dia kirimkan telah sampai, kalian semua seharusnya sudah tahu ambisi liar yang ditunjukkan oleh Sekte Yunlan selama beberapa tahun ini. Ketika saatnya tiba, maka kita semua hanya memiliki 2 pilihan, yaitu dihancurkan oleh Sekte Yunlan atau sebaliknya, kita yang menghancurkan Sekte Yunlan terlebih dahulu. Kondisi kekaisaran saat ini benar-benar tidak lagi memungkinkan adanya netralitas. Mau tak mau, kita semua pada akhirnya akan terlibat pertempuran dengan Sekte Yunlan. Seketika seluruh ruangan pun senyap setelah mendengar ancaman yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sesaat kemudian, Kaisar Es pun mengatakan bahwa aku dan klan Miter siap membantu dalam pertempuran kali ini. Aku yakin setiap klan yang berlindung di bawah nama Sekte Yunlan pasti akan berakhir tidak baik. Setelah itu, Mu Chen lantas bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Muda Xiaoyan, menurutmu berapa persen peluang kita untuk menang jika terjadi pertempuran nantinya? Xiaoyan mengatakan kalau kita memiliki peluang 50-50.
Jawaban itu tentu membuat semua orang yang hadir menjadi tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sampai akhirnya Jialou kembali bertanya, bahkan meskipun kau telah membawa banyak ahli doang, tetapi Sekte Yunlan juga memiliki banyak ahli doang. Ditambah 3 elit doang yang tersisa jauh lebih kuat dibanding tetua Yundu dan juga Yunsa. Belum lagi orang yang paling merepotkan di antara mereka adalah Yunsan. Jika aku boleh bertanya, bagaimanakah caramu meyakinkan kami bahwa kau dapat melenyapkan Sekte Yunlan dengan kekuatan yang hanya seperti itu? Xiaoyan hanya tertawa sampai akhirnya 3 sosok tetua hadir di ruangan rapat itu yang tidak lain adalah Yinggu, Sumai, dan juga Tiwu. Xiaoyan lantas melanjutkan, kini aku memiliki 3 elit dohuang. Tentu saja selain itu kami juga memiliki seorang elit dozong. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja aura yang begitu kuat menutupi seluruh aula dibarengi munculnya sosok jiwa dari tubuh Xiaoyan. Ekspresi para tetua yang berada di sana seketika berubah terkejut bukan main. Dan akhirnya sosok Yalou yang selama ini bersemayam di tubuh Xiaoyan pun benar-benar menunjukkan diri di hadapan semua orang. Nah, kira-kira seperti itulah bocoran PTTH Season 5 episode 55-nya. Jadi dalam serial Donghuanya nanti kita akan diperlihatkan bagaimana Xiaoyan merekrut para petinggi kekaisaran dengan bantuan Yalou yang muncul secara spektakuler. Sesuai preview yang sudah banyak sekali beredar, di episode-episode berikutnya kita akan diperlihatkan full baku hantam antara Xiaoyan melawan Sekte Yunlan yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh semua pecinta PTTH. Oke, cukup sekian dari Mimin. Thanks buat kalian semua yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.